Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Aulia Syamsi, mahasiswa STTNF, jurusan Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi presentasi tentang e-business dan e-commerce. Gitu. Langsung aja ya kita ke materinya. Oke. Jadi e-business ini adalah termasuk ke dalam era digital, di mana era digital itu hidup dengan konsep antara ada dan tiada. Era hidup dengan konsep 0 dan 1. Konsep sederhana, 1 digit dengan 2 nilai yang ditemukan oleh manusia yang berabad-abad lampau, tapi baru diimplementasikan pada awal abad 20. Jadi saat ini dikenal dengan era digital yang melahirkan dunia maya atau kayak jejaring sosial, sosial media, gitu. Jadi era digital ini pembuktiannya itu adalah gurunya siapa, yang menanyakannya ke siapa, teman-temannya siapa aja, dari mana relasi alamatnya dan hubungannya, pembuktiannya, dan surat-surat apa. Nah, dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwa umur rata-rata umur 21 ke bawah itu menghabiskan waktunya untuk bisa kayak 10.000 jam untuk video game, 200 jam untuk email, 20.000 jam untuk nonton TV, 10.000 jam untuk telepon, dan di bawah 5.000 jam untuk membaca. Jadi kebanyakan rata-rata orang di umur 21 tahun itu ada yang menghabiskan waktunya untuk menonton televisi atau menghabiskan waktunya untuk bermain komputer atau dengan bermain sosial media gitu. Jadi impact-nya itu bisa kita lihat dan rasakan bahwa dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, biasanya orang menghabiskan waktunya untuk bertani, berkebun, pekerjaan mereka utamanya itu adalah bertani, berkebun, berniaga, lalu muncul teknologi email, telepon, jadi untuk menghubungi satu dengan yang lainnya itu tidak harus bertemu, jumpa, bisa juga nanti lewat video call, telepon, dan internet akses lainnya. Bisa kita lihat juga dari ekonomi digitalnya, orang bertani, terus industrial, terus sekarang ada yang namanya digital ekonomi. Jadi semuanya dilakukan digital, dari pertaniannya, dari pabriknya, semuanya dikelola digital. Nah, jadi internet sendiri itu pun suatu jaringan komputer global yang menghubungkan jaringan privat dan publik untuk berbagai informasi antar lembaga pendidikan, penelitian, pemerintahan, bisnis, dan masyarakat umum. Mulai digunakan untuk komersial sejak tahun 1995, dikenal sebagai basis foundation dari New Digital Network Economy. Karena sangat esensial, di Amerika Serikat banyak inisiatif yang dimotori oleh pemerintah untuk menjamin dominasi Amerika dan di bidang ekonomi baru ini. Jadi kebanyakan teknologi sekarang itu memang dipelopori oleh Amerika dengan tujuan untuk menjamin mereka terdepan deh pokoknya dalam bidang yang baru ini gitu. Sementara di negara lain perkembangannya eksponensial, jadi berkembangnya tuh bertahap.
Nah, bisa kita lihat pengguna internet dan aktivitas aksesnya. Jadi di beberapa negara pengguna internetnya bisa kita lihat dan aktivitas apa saja yang mereka lalui di internet itu ada email atau newspaper, yang read e-newspaper, jadi kayak surat kabar tapi udah nggak bentuk kertas lagi, udah didigitalisasi, jadi bentuknya kayak e-book gitu. Terus info, terus magazine, chatroom, mungkin sekarang juga ada yang namanya video call gitu. Jadi kebanyakan orang bersosial media menggunakan internet. Nah, internet dalam akses bersosialisasi, kebanyakan dari berbagai negara itu ada pembaca berita. Nah, dan ini presentasinya di berbagai negara. Nah, tempat aksesnya itu dia biasanya ada di tempat kerja atau di kafe internet seperti kayak warnet atau di sekolah atau relation house atau di rumah, terus ada juga di perpustakaan. Nah, definisinya dari e-business ini adalah penggunaan teknologi informasi, khususnya teknologi jaringan dan komunikasi untuk meningkatkan cara organisasi melakukan seluruh proses bisnis dan proses internalnya. Jadi merupakan interaksi bisnis dengan eksternal organisasi dan memanfaatkan teknologi. Nah, jadi mekanisme bisnisnya itu kita digitalisasi, jadi semua yang ada di bisnis itu kita manfaatkan teknologinya dan terutama itu di teknologi jaringan dan komunikasinya. Nah, untuk e-commerce itu merujuk pada pelaksanaan transaksi bisnisnya seperti pembelian dan penjualan secara elektronik. Jadi yang biasa kita lihat seperti e-commerce yang ada di Indonesia itu jadi lebih ke transaksinya. Jadi pengadaan barangnya, terus ketersediaan barangnya, bagaimana cara transaksinya, pembayarannya, pengirimannya itu dikelola oleh e-commerce. Gitu. Kita lanjut. Tradisional e-business model sama e-business. Jadi kalau misalnya tradisional business modelnya itu lebih ke paper base, terus juga lebih memakan waktu yang lama dan aktivitasnya itu berulang kayak gitu. Jadi kayak kalau misalnya dibandingin sama e-business itu kita bisa lebih menghemat waktu, terus juga kita bisa mengajak banyak orang untuk bergabung, itu lebih efisien karena nggak makan waktu, terus juga paperless, terus juga kita bisa menyimpan beberapa yang harusnya bisa kita simpan. Kayak misalnya untuk bisnis tradisional biasanya memakan waktu untuk perjalanan, untuk nah itu dampak positifnya bisa kita lakukan cost saving gitu. Jadi kayak bisa kita simpan untuk keperluan yang lain. Lanjut. Nah, siklus penerapan teknologi informasi dalam bisnis itu satu, teknologi dipakai hanya sekadar untuk proses otomisasi dan pengolahan informasi. Jadi untuk kita memecahkan masalah-masalahnya itu dengan teknologi gitu. Jadi semuanya kita percepat dan kita mekanisme prosesnya itu pengelolaannya kita dibantu dengan teknologi. Kedua, teknologi bergeser ke arah upaya pembangunan konfigurasi rantai bisnis dan integrasi. Yang ketiga, peran teknologi sudah secara nyata mempengaruhi perubahan model bisnis perusahaan. Gitu. Jadi perusahaan-perusahaan sekarang sudah menggunakan model bisnis teknologi informasi untuk membantu berkembangnya perusahaan. Nah, ini ada arsitektur aplikasi e-bisnisnya, jadi dari supplier, distributor, dan reseller, terus manajemen supply chain-nya, terus itu ada di situ ada logistik, produksi, distribusi,
Terus employee-nya, jadi dari employee ke enterprise application integration, jadi nanti customer relationship, nanti ada bagian customer relationship manager yang mengatur marketing, sales, dan customer service. Nanti ada selling chain manajemennya, jadi nanti baru ditampilkan ke customer gitu. Ini mekanismenya. Nah, e-business application, ini aplikasi untuk e-business itu pertama ada ERP, Enterprise Resource Planning, jadi sistem informasi pendukung e-business yang menyediakan berbagai macam kebutuhan perusahaan, misalnya kayak CRM, supply chain, marketing, warehouse, shipping, payment, itu semuanya diatur di ERP. Jadi dilakukan otomatisasi prosesnya bisnis. Jadi prosesnya dipermudah. Gitu, ada CRM, Customer Relationship Management, sistem kustomisasi real-time yang manajemen customer dan melakukan produktisasi produk dan service berdasarkan keinginan customer. Biasanya riset-riset produk-produk yang diinginkan customer, biasanya itu adanya di ini. Terus ada EI, merupakan konsep integrasi berbagai proses bisnis dengan memperbolehkan mereka saling bertukar data dan diambil dari model proses bisnis yang dikembangkan oleh pemakai. Gitu. Lalu ada SCM, manajemen rantai supply secara otomatis terkomputerisasi. Kemudian ada ECS, mendukung dan meningkatkan komunikasi kolaborasi antar tim dan kelompok kerja dalam suatu organisasi gitu. Biasanya sih yang paling terkenal itu ERP sama CRM. Lanjut. Nah, ini mekanisme untuk sales order-nya. Jadi, pertama customer menghubungi customer management, itu biasanya customer service untuk mentransaksikan barang tersebut. Nanti kita transaksikan dibantu dengan inventory check, itu kita cek ketersediaan barangnya, lalu ke warehouse untuk didaftarkan pengiriman, terus penginputan informasi seperti alamat pengirim, nama pengirim dan sebagainya, terus di packaging, dikemas dan di shipment, lalu berlanjut ke payment dan pengiriman ke customer-nya. Jadi ini adalah mekanisme sales order yang umum di antara e-business dan e-commerce. Nah, ini positif dan negatifnya bisnis. Pertama, positifnya itu adalah mengurangi biaya operasional karena informasi distribusi produk dapat digitalisasi, sehingga berakibat pelacakan status produksi dan distribusi sangat mudah dan berkelanjutan gitu. Jadi semuanya terkomputerisasi, jadi semuanya by data, by system, jadi menghemat waktu dan menghemat biaya operasional. Terus outbound logistik bisa dilaksanakan, mengurangi inventory buffer, terus distribusi produk akan lebih cepat dan lebih akurat, aktivitas inbound logistik dapat ditingkatkan, kemudian meningkatkan efisiensi operasional internal, dan meningkatkan efisiensi penjualan dan pemasaran. Ini masih positifnya, meningkatkan revenue stream baru, aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan dan tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. Kayak misalnya sistem dropship, sistem reseller, yang mana penjual itu tidak memerlukan modal untuk mulai berjualan gitu. Jadi ada sistem warehouse yang dimana mengatur supply barang, terus juga mengatur banyak seperti
barang-barang yang diperbarui atau kayak new, terus inventory-nya diurus sama supply-nya gitu. Terus dapat meningkatkan market expose, jadi pangsa pasarnya itu nggak hanya mungkin daerah antar daerah, kota antar kota, mungkin bisa jadi kayak antar negeri misalnya, bisa membantu ekspor juga, terus bisa membantu produk-produk yang dijual itu bisa dipasarkan ke luar negeri gitu. Jadi memperpendek waktu produk cycle juga karena meminimalisir yang terjadinya keterlambatan barang, terus meningkatkan customer loyalty, jadi mungkin customer jadi lebih percaya dengan e-business karena semuanya cepat dan tepat gitu. Terus meningkatkan penjualan, value chain, dan keuntungan karena minimnya biaya operasional. Terus mendukung ketersediaan layanan 24 jam per hari itu karena semuanya by komputerisasi, jadi bisa kita berkomunikasi kapanpun. Gitu. Meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dan mendukung aktivitasnya dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas SDM karena dengan e-business ini sebenarnya kita tidak membutuhkan banyak orang untuk mengatur, jadi karena semuanya udah by system, jadi meningkatkan lebih efisiensi dan ketepatan target gitu. Nah, untuk dari sisi negatifnya itu mungkin pencurian informasi rahasia yang berharga, gangguan yang ditimbulkan bisa menyingkap semua informasi rahasia tersebut kepada pihak yang tidak berhak atau yang tidak diinginkan dan dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi si korban. Kedua, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Kesalahan ini bersifat kesalahan non-teknis seperti aliran listrik tiba-tiba padam atau jaringan yang tidak berfungsi. Kemudian ada kehilangan kepercayaan dari para customer ini karena berbagai macam faktor seperti usaha yang dilakukan dengan sengaja atau pihak lain yang berusaha menjatuhkan reputasi perusahaan tersebut. Nah, untuk dari sisi negatifnya ini bisa kita meminimalisir dari kesiapan kita terhadap sistem, kemudian mencari cara bagaimana gangguan-gangguan tersebut dapat kita minimalisir gitu. Selanjutnya, penggunaan akses dan ke sumber oleh pihak yang tidak berhak, misalnya pembobolan sebuah sistem perbankan oleh hacker, kemudian memindahkan sejumlah rekening orang lain ke rekening diri sendiri, kerugian yang tidak terduga disebabkan oleh gangguan yang dilakukan dengan sengaja, ketidakjujuran, praktik bisnis yang tidak benar, dan kesalahan faktor manusia yang atau kesalahan sistem elektronik. Jadi semuanya dari sisi negatif ini kami berusaha untuk meminimalisir gangguan-gangguan tersebut dengan memperketat sistem. Nah, ini beberapa faktor keberhasilan e-business. Jadi, kemampuan untuk menjamin bahwa e-business memenuhi 3 karakteristik kunci yang dibutuhkan dalam transaksi bisnis apapun, yaitu pertama, validitas. Kedua pihak dalam transaksi ini harus dapat menyatakan keaslian identitas keduanya untuk memastikan bahwa transaksi tersebut valid dan sah. Jadi, dari customer memberikan pernyataan keaslian berupa nama, alamat, sehingga dapat kami proses untuk transaksi tersebut dan dapat diterima dengan baik gitu. Terus juga integritas, kedua pihak harus yakin bahwa informasi yang ditukar akurat dan tidak dapat diubah selama proses transaksi. Terus privacy juga, kerahasiaan transaksi bisnis dan informasi apapun yang ditukarkan harus disimpan dengan baik gitu. Jadi
privacy dari customer dan seller harus dijaga, karena itu adalah yang kayak menimbulkan rasa percaya diri gitu dari sisi customer dan sisi seller untuk yakin untuk bertransaksi di e-business gitu. Nah, ini faktor penyebab kegagalan e-business. Pertama itu tidak ada komitmen yang utuh dari manajemen di puncak. Kedua, penerapan e-business tidak diikuti proses change management, tidak profesionalnya vendor teknologi informasi yang menjadi mitra bisnis, buruknya infrastruktur komunikasi, tidak selarasnya strategi ITI dengan strategi perusahaan, dan adanya masalah keamanan dalam bertransaksi, kurangnya dukungan finansial, belum adanya peraturan yang mendukung dan melindungi pihak-pihak yang bertransaksi, dan menggunakan target jangka pendek sebagai pijakan investasi ke e-business. Gitu. E-business dan strategi organisasi. Jadi pengimplementasian e-business bukan merupakan strategi dasar. Implementasi e-business hanya berarti penggunaan teknologi informasi secara efisien dan efektif dalam melaksanakan proses bisnisnya. Dan tingkat kesesuaian dan dukungan aktivitas e-business akan bernilai strategis bila implementasi e-business dapat membantu organisasi dalam melaksanakan dan mencapai strategi organisasi secara keseluruhannya. Gitu. Jadi implementasi bisnis ini bukan sebagai strategi dasar karena hanya berarti untuk penggunaannya aja gitu. Lanjut. Infrastruktur untuk e-business. Jadi ini fasilitas-fasilitas yang harus dipenuhi untuk mendukung e-business. Pertama ada LAN, local area network, jaringan komputer, dan peralatan lain yang lokasinya berdekatan satu sama lain. Kalau misalnya wide area network, itu jaringan komputer yang mencakup area yang lebih luas. Gitu. Terus ada fun value added network, sistem komunikasi jarak jauh yang didesain dan dikelola perusahaan independen. Nih, ada internet, jaringan internasional komputer yang saling berhubungan dengan akses yang sangat luas. Terus ada intranet, jaringan internal yang terkoneksi dengan internet yang aksesnya terbatas hanya keperluan internal dan perusahaan. Extranet, jaringan intranet yang menghubungkan dua perusahaan atau lebih dengan akses juga terbatas pada rekan bisnis yang dipercaya. Biasanya memanfaatkan IDI. Jadi untuk memenuhi kebutuhan e-bisnis, kita harus mempunyai infrastruktur berikut. Untuk e-commerce ini, penggunaan media elektronik untuk menggunakan perniagaan atau perdagangannya. Jadi untuk transaksi-transaksi e-commerce itu antara lain adalah telepon, fax, ATM, handphone, SMS, banking, misalnya banking, telepon banking atau internet banking atau mobile banking. Jadi kayak secara khusus penggunaan internet untuk melangsungkan perdagangan atau perniagaan. Jadi disukai karena kenyamanannya, karena bisa dilakukan di mana saja gitu. Nggak terkait tempat, asalkan terakses jaringan internet. Terus peluang pasarnya luas, jadi nggak hanya di Indonesia, di luar Indonesia bisa, di antar kota bisa, jadi lebih banyak disukai orang-orang gitu. Jenis pelayanannya khas dan hanya dimengerti orang Indonesia dan bisa disesuaikan untuk pasar luar. Dan semua orang masih bingung dengan new economy ya, karena beradaptasi sih ya, karena dari teknologi terus berkembang, jadi orang-orang mungkin masih bingung dengan new economy, jadi pasar kita adalah harus membantu orang-orang beradaptasi pada teknologi yang baru. Gitu.
Terus pasar Indonesia yang luas, potensinya adalah jumlah penduduk Indonesia yang besar, itu menjadikan market kita luas, dan masih banyak yang belum terjangkau oleh internet. Jumlah pengguna internet masih sekitar 5 juta orang, dan market belum 1 Jadi ini adalah kendala-kendalanya. Rentang fisik yang lebar merupakan potensi e-commerce. Nah, kita juga memeta-metakan kayak layanan khas Indonesia itu orang Indonesia gemar berbicara, tapi kurang suka menulis dan mendokumentasi gitu. Jadi mungkin lebih ke pelayanan by phone. Kalau misalnya by chat mungkin orang kurang respect gitu. Dia lebih suka untuk mengklarifikasi atau mengutarakan pertanyaannya by phone. Terus contoh layanan khas Indonesia itu kan ada wartel, warnet, SMS, berganti-ganti telepon, atau lifestyle. Jadi itu adalah sebagai acuan kita untuk membarui dan terus berkembang. Dalam bentuk game atau kuis juga bisa menarik perhatian gitu audiens yang ada di Indonesia. Jenis-jenis e-commerce-nya itu ada business to business, jadi antar perusahaan atau procurement. Jadi bisnis ini transaksinya itu dipergunakan hanya untuk perusahaan atau instansi antar instansi gitu. Terus ada business to customer, ini biasanya retail. Jadi pelanggan yang bervariasi biasanya luas gitu. Jadi kayak misalnya ada produser, terus ada reseller, ada customer. Jadi ini terbuka untuk semua orang. Terus customer to customer, misalnya lelang, ada juga yang sekarang tuh namanya reseller dan dropshipper. Jadi sebenarnya dua-duanya ini adalah customer, tapi di balik itu dimanfaatkan oleh segelintir orang. Oke. Lanjut, ini ada government, citizen. Jadi ini lebih ke semuanya. Jadi mencangkup semuanya gitu. Tantangan-tantangannya ini mungkin yang lalu-lalu bisa dijadikan pembelajaran agar tidak terulang kembali gitu. Kayak di tahun 1999 sampai 2000 itu bisnis.com menggelembung. Terus banyak model bisnis yang belum terbukti namun ramai-ramai diluncurkan. Jadi kayak program bisnisnya tuh belum matang, belum terancana, belum terstruktur, tapi sudah diluncurkan gitu. Jadi merusak image perusahaan atau jadinya berkurangnya rasa kepercayaan dari customer tersebut itu sendiri. Mungkin terus pengalaman buruk sebagai orang yang lebih berhati-hati. Jadi mengurangi rasa kepercayaan customer. Peluang membuat model bisnis baru bisa. Infrastruktur telekomunikasi terbatas dan mahal. Untuk infrastruktur itu memang terbatas dan masih mahal harganya karena semuanya by import dari luar. E-commerce tergantung kepada infrastruktur telekomunikasi. Terus peluangnya muncul bisnis baru masih ada. Terus ini delivery channel. Jadi pengiriman barang masih ditakutkan hilang di jalan atau masih banyak ketepatan waktunya juga. Terus jangkauan daerahnya, peluang pengiriman barang yang terpercaya. Jadi harus kita tingkatkan dari sistem pengirimannya. Munculnya jenis kejahatan baru, misalnya kayak penggunaan kartu kredit, curian, atau data informasi pribadi dicuri, terus penipuan lewat SMS, kurangnya perlindungan kepada customer. Jadi hukumnya juga kurangnya kesadaran akan masalah keamanan. Jadi mungkin di negara kita
khususnya pada undang-undang atau hukum pada teknologi itu belum terlalu terjamah. Jadi kebanyakan customer juga hati-hati dalam melakukan transaksi gitu. Ini ada kultur dan kepercayaan. Orang Indonesia memang belum terbiasa berbelanja dengan menggunakan katalog. Berarti itu katalog tuh kayak penggambaran dari barangnya gitu. Jadi barangnya nggak dilihat langsung secara fisik, tetapi berupa katalog atau biasanya e-katalog. Tuh, masih harus secara fisik melihat. Iya, biasanya orang Indonesia itu baru percaya ketika orangnya itu melihat barangnya. Itu perlu mencari barang-barang yang tidak perlu dilihat secara fisik. Misalnya kayak buku, kaset, dan lain-lain. Jadi kepercayaan antara penjual dan pembeli masih tipis dan kepercayaan kepada pembayaran elektronik masih berkurang. Penggunaan kartu kreditnya masih terhambat atau nggak semua orang menggunakan kartu kredit, jadi harus ada alternatif pembayaran. Tuh, peluang model bisnis yang sesuai dengan kultur orang Indonesia membuat sistem pembayaran baru dan pembayaran melalui pulsa atau ini harus ada alternatif pembayaran selain dari kartu kredit itu sendiri. Ini masalah keamanan membuat orang takut untuk melakukan transaksi, terus persepsi merupakan masalah utamanya, ketidakmengertian merupakan masalah selanjutnya. Jadi karena orang-orang Indonesia belum terbiasa berbelanja online, jadi harus beradaptasi. Ketidakjelasan hukum ini masih belum tuntas, kayak masalah digital signature, terus uang digital, status hukum dan paperless transaction, terus ada deregulasi. Oke, sampai situ aja yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau bertanya? Cukup. Tidak, sudah jelas. Baik, kalau misalnya udah jelas, boleh saya akhiri sampai di sini. Teman-teman, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam. Malam.